Coba dia naik, kita ajak untuk berdiskusi pelan-pelan, kan bisa. Sayangnya dia nggak minta naik. Saudara Sabar, selamat siang Bang. Siang. Dari sekte mana Bangku? Sekte Kristen, Bang. Iya, Kristen Katolik atau Protestan? Protestan. Protestan Bang. Ini kami ingin bertanya tentang amanat agung Bang, perintah untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut. Benar ya? Iya. Iya, ini niatnya ya baik, niatnya baik, mengajak seluruh manusia untuk menjadi pengikut Kristus, kan gitu, di dalam Matius 28 nomor 19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut. Nah, ada hal yang menarik di situ. Dan ajarlah mereka melakukan segala perintah yang aku perintahkan, yang aku ajarkan kepadamu. Iya. Nah, yang kami ingin pertanyakan sebagai Muslim sebelum menjadi pengikut Kristus, yang mengajarkan kemudian saudara-saudara Kristen ini, yang memerintahkan saudara Kristen untuk menyembah Kristus ini siapa Bang? Yesus. Di mana Yesus? Yesus yang mana? Anak Maria maksudnya gitu? Iya. Ada tertulis di mana perintahnya itu untuk menyembah Kristus? Emangnya Yesus berapa ya? Ini untuk kita tahu Yesus mana, makanya saya tanya, adakah Yesus anak Maria mengajarkan menyembah Kristus? Karena di situ kan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan, berarti ada yang memerintahkan. Kristen hari ini menyembah Kristus, berarti ada yang memerintahkan menyembah Kristus. Yang ingin kami tahu, Kristus yang mana yang mengajarkan menyembah dirinya, abangku? Yesus. Ya, di mana itu Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Itu tidak pernah mengatakan dia pada masa itu, akulah Yesus, sembahlah saya, tidak pernah. Nah, lalu siapa yang memerintahkan? Kenapa ya itu kami sembah dia? Kan itu enggak, ya memerintahkan Bang. Bukan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Berarti harus berlandaskan kepada perintah oknum yang keluar dari kubur tersebut. Pertanyaan kami umat Muslim, kalau itu adalah yang keluar dari kubur adalah Yesus anak Maria, berarti Yesus anak Maria pernah memerintahkan untuk menyembah dirinya. Tapi kami tidak menemukan data itu. Maka muncul pertanyaan, Kristus yang mana yang mengajarkan menyembah dirinya? Gitu loh saudara. Silakan. Kalau Yesus yang kami sembah itu bukan kemanusiaannya. Nah, berarti bukan anak Maria ya? Sederhana bukan? Berarti yang mengajarkan menyembah dirinya bukan anak Maria. Udah jelas-jelas itu Yesus itu anak Maria. Adakah anak Maria mengajarkan menyembah dirinya? Maria itu kan hanya meminjam jelmaan. Meminjam wadah Maria itu. Sebenarnya itu kalau Anda tahu kan, Yesus itu secara biologisnya dari mana dia itu? Kalau kita lihat di Filipi 2 Bang, itu tidak meminjam. Coba Anda baca Filipi 2 nomor 6. Theos datang tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa. Dia sendiri yang mengambil rupa, bukan meminjam. Berarti dia nggak hamil, dia nggak ke perut Ibu Maria ya? Dia sendiri yang masuk ke dalam rahim manusia. Dia sendiri. Dia tidak meminjam. Kalau meminjam itu seperti di Markus 5. Ada iblis meminjam jasad. Nah itu. Atau yang ada di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16-18 itu iblis meminjam. Tapi kalau yang ini nggak meminjam, dia sendiri yang mengambil rupa.
Dia sendiri yang mengambil rupa. Nah, sebagai dia sendiri yang adalah Theos mengambil rupa, itu di mana dia mengajarkan untuk menyembah dirinya? Enggak ada. Enggak ada. Berarti yang mengajarkan Kristen menyembah Kristus bukan anak Maria dong. Kenapa kami sembah dia? Bukan masalah kenapa, Bang. Enggak, Bukan masalah kenapa. Bukan seharusnya itu yang Ajarlah mereka. kalian sembah Yesus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Berarti apa yang dilakukan oleh Kristen hari ini itu adalah perintah, bisikan. Bisikan ke hati. Ada yang membisikkan batin kalian untuk menyembah dia di gereja. Pertanyaannya, siapa sang pembisik itu? Karena kalau anak Maria nggak pernah. Itu Roh Kudus, Bang. Nah, larinya ke Roh Kudus. Larinya ke Roh Kudus. Nah ini, benarkah Roh Kudus pernah mengajarkan manusia menyembah kepada manusia? Manusia mana? Itu Kristus katanya anak Maria yang kalian sembah. Ya betul. Karena Yesus ini kan dua sifat dia, Bang. Kemanusiaannya. Nah, yang mana yang kita ikutinya? Kemanusiaannya. Nah, di mana Yesus anak Maria? Di mana Yesus anak Maria mengatakan dia punya dua sifat atau dua pribadi? Di mana, Bang? Bukan Yesus mengatakan saya dua. Enggak. Lalu siapa? Nah ini dia. Siapa yang mengatakan Yesus itu ada dua pribadi? Bisikan-bisikan mana lagi yang Anda dengarkan itu? Karena iblis itu pembisik. Bang. Gini, Bang. Yesus Siapa, mengatakan, ya, sebelum dunia ini saya sudah ada. Oh, itu bahasa Betul, kan? biasanya itu. Iya. Itu bahasa biasa. Itu bukan menandakan bahwa dia Tuhan. Salomo jauh lebih hebat, Bang. Kalau Anda baca kemudian di Amsal 8. Oh, itu jauh lebih hebat Salomo. Aku ada sebelum langit digariskan. Wah, jauh Salomo hebatnya. Itu. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah ketika kami diajak untuk menjadi pengikut Kristus. Kristus yang mana yang harus kita ikuti? Sementara Kristus anak Maria tidak pernah mengajarkan manusia untuk menjadi Kristen. Kristus anak Maria tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Nah ini Kristus yang mana ini yang kami mau digiring ke sana? Tapi kan Yesus bukan membawa agama, Bang. Nah berarti Yesus tidak membawa Kristen. Berarti yang mengajarkan agama Kristen bukan Yesus. Terima kasih. Nah. Bukan, karena agama itu pengertiannya itu apa sebenarnya? Agama pengertiannya itu adalah jalan supaya manusia itu tidak kacau, agar manusia itu damai, agar manusia itu sejahtera, agar manusia itu selamat. Itu agama. Agama diadakan untuk menyelamatkan manusia. Agama itu jalan, Bang. Jalan yang penuh dengan rambu-rambu. Supaya manusia itu tidak tersesat, maka dibutuhkan agama. Yesus mengajarkan agama, mengajarkan jalan. Nah sekarang jalan selamat dengan menyembah Kristus itu ilmu dari mana? Kami. Anda menyembah kami Muhammad, berarti dari Kristen. Hah? Kan Anda juga menyembah Muhammad, Rasul kalian itu. Siapa yang menyembah manusia di Islam itu nggak ada. Kok menyembah manusia pula? Nggak mungkin. Nabi Muhammad tidak mungkin disembah oleh manusia berakal. Karena Nabi Muhammad itu hanya manusia biasa. Nabi Muhammad itu manusia biasa yang diberi kemudian mukjizat oleh Allah untuk menjadi nabi. Kan nggak ada saya bilang dia lotong. Memang manusia biasa, udah jelas itu manusia biasa. Jadi kalau membaca sholawat itu. Tapi kenapa Anda mengatakan kami menyembah beliau? Iya. Anda mengatakan kami menyembah Nabi Muhammad. Itu ilmu dari mana? Jangan karena Anda menyembah Kristus padang gurun. Bukan sampai Anda juga ingin harus dikasih
makanan enggak, kata-kata, Jadi? selawat. Selawat itu enggak menyembah itu. Enggak. Siapa bilang? Apa itu? Salawat itu pujian. Ketika kita memuji, saya memuji staf saya. Masa iya itu adalah menyembah? Enggak lah. Kalau ya salah satunya itu Bang. Salah satunya itu namanya menyembah. Kalau kita Oh, memuji-muji. tidak, salah. Salah saudara, salah. Begini Salawat itu bukan menyembah. Salawat itu memuji, menyanjung, memuliakan beliau. Bang. Jujur Sama aja loh. seperti orang-orang Yahudi ketika menemukan Yesus dan mereka mengatakan Hosana, Hosana bin Daud. Ya. Hosana bin David. Hosana bin David. Ya. Itu sama itu. Sama. Nah, sekarang permasalahannya bukan di situ. Anda Yang tidak saya- usah jadi Islam. Kan tidak ada perintah ajarlah mereka menjadi pengikutku, itu nggak ada. Nabi Muhammad mengajarkan ajarkan mereka untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad, itu nggak ada. Cuma Nabi Muhammad mengajarkan serulah dia kepada kebenaran. Tapi kalau di Kristen, ajaklah mereka, jadikanlah mereka menjadi pengikutku. Maka ini yang perlu dibahas. Kami mau jadi pengikut, tapi syaratnya apa? Syaratnya adalah Kristus mana yang harus kita ikutin. Kristus mana? Kalau Kristus anak Maria, kalau kita berarti selawat- ujung-ujungnya kita jadi Yahudi, Yudaism, Kalau selawat- penganut Taurat. Kalau selawat itu Bang, kalau Muhammadku dengarlah seruanku, dengarlah doaku. Apakah enggak menyembah, memuji? Siapa Sama yang dengan mengatakan Yesus. bahwa tidak ada umat Islam itu menyembah Nabi Muhammad? La amliku li nafsi naf'an wala darran illa masya Allah. Itu kata Nabi Muhammad. Aku Nabi Muhammad tidak kuasa. Tidak kuasa. La amliku. Saya tidak berkuasa mendatangkan Kenapa? manfaat apapun dan tidak bisa Kenapa mendatangkan dipuji- mudarat atau apa celaka dipuji-puji apapun. lagi dia Bang? Ya kami memujinya, wajar itu. Bahkan wajar kalau kami kami. menyebut, Wajar kami memuji Yesus Bang. wajar memuji Yesus, yang saya tanya bukan memuji Cak Ayu, yang saya tanya menyembah, mengibadahi. Memuji menyembah itu sama. Oh tidak dong. Memuji kekasih masa menyembah kekasih, memuji istri menyembah. Inilah Kristen karena tidak gunakan ini. Kelemahan kalian itu karena tidak menggunakan ini, cuman menggunakan ini. Permasalahannya di sini adalah ajakan untuk menjadi pengikut Kristus. Endingnya, ternyata kalau kita menjadi pengikut Kristus di Kristen, kita menjadi penyembah Kristus. Dengan pola Matius 28 nomor 20, dan ajarlah mereka melakukan apa yang aku perintahkan. Berarti ada perintah menyembah Kristus. Mana perintah itu? Tunjukkan perintah itu Bang. Kalau itu adalah perintah Yesus anak Maria, pasti ada tertulis. Tapi kalau itu perintah setan, berarti di luar daripada ajaran Yesus. Nah, kalau Anda tidak bisa menemukan dan menunjukkan kepada kami itu perintah Yesus anak Maria, berarti perintah yang lain. Ada Yesus lain berarti. Berarti ada Yesus lain yang memerintahkan, Abang. Yesus Halo, yang Bang. mana yang memerintahkan? Gimana? Boleh saya tanggapi Bang? Silakan. Oke. Islam abad ke-7, Kristen abad ke-1, Nabi Muhammad Ya. abad ke-7. Ya. Kenapa ya Nabi Muhammad tidak mengatakan Yesus 2? Seperti Nabi pertanyaan Muhammad Anda, menyatakan wa ma kenapa qatalu lebih wa ma kenapa lebih pintar abang daripada Nabi Anda? Oh enggak, justru dikatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Yang mereka salibkan itu adalah oknum kedua. Oknum kedua siapa? Berarti ada ya yang kalian sembah itu. Yang kalian sembah yang keluar dari kubur. Yang keluar dari kubur, Ada datanya, yang Bang? membisikkan Matius 28 nomor 18, nomor 17, nomor 18, nomor 19, nomor 20. Itu keluar dari kubur itu. Itu bukan Yesus anak Maria. Karena Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Sedangkan Yesus yang keluar dari kubur ini
mengajarkan menyembah dirinya. Mana buktinya? Tengok gereja. Menyembah kepada siapa orang-orang di gereja? Menyembah kepada Kristus. Berarti ada Kristus yang keluar dari kubur yang berbeda ajarannya dengan Kristus anak Maria. Sulit abang untuk paham ini, sulit. Berarti dua Yesus kamu bilang ya? Paulus juga mengatakan dua Yesus. Di dalam 2 Korintus 11 nomor 4 abangku. Coba Anda baca. Bacalah. Apa satu nih bos? Ya, Paulus mengatakan bahwa apabila ada orang yang mengajarkan Yesus lain selain daripada Yesus yang aku ajarkan, maka itu adalah Yesus yang salah. Yesus palsu. Nah, Yesus palsu, betul. Yesus juga mengatakan di dalam Matius 24, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Kata Yesus yang asli, apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Berarti itu adalah Yesus palsu. Jangan kau percaya. Berarti Yesus mengatakan ada Yesus dua, Paulus juga mengatakan ada Yesus dua. Nah, yang mengajarkan menyembah dirinya Yesus yang mana? Oke, saya tanya kepada Anda. Yang mana Yesus asli dan mana Yesus palsu? Tunjukkan sama saya. Yang Yesus asli itu yang manusia, yang tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya, yang tidak pernah mengajarkan menjadi Kristen, yang tidak pernah mengajarkan tidak bersunat, yang tidak pernah mengajarkan ke gereja, yang tidak pernah mengajarkan makan babi, yang tidak pernah mengajarkan merasulkan Paulus, yang tidak pernah mengajarkan mengkitabkan kitab perjanjian baru. Itu Yesus asli. Dia adalah manusia. Dia manusia, di mana dia? Ya, dia manusia. Pada hari ini telah lahir. Saya tanya dulu, pada hari ini telah lahir. Yang lahir siapa bang? Tuhan atau manusia? Mesias. Tuhan atau manusia? Tuhan atau manusia? Mesias. Iya, Mesias ini Tuhan. Mesias ini Tuhan atau manusia? Manusia. Ah, bagus. Itu Yesus loh. Ya. Itu Yesus. Itu Yesus. Yang asli, manusia. Yang lahir, manusia. Sedangkan yang keluar dari kubur itu bukan lahir. Dia diangkat menjadi Kristus. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagi angkatan jahat. Berarti kesimpulan abang, yang lahir itu Mesias, yang mati itu bukan Mesias, Yesus. Betul sekali. Yang mati itu Mesias palsu. Yang tadinya bukan Mesias tapi begitu Mesias, dia mati, keluar dari kubur, dia dilantik menjadi Mesiasnya angkatan jahat. Bang, aku tanya bang. Iya. Kalau memang Mesias palsu yang mati, yang bangkit itu, anak siapa dia? Tunjukkan sama aku datanya. Anak iblis dia bang. Loh. Di dalam Yohanes 6. Yohanes 6. Yohanes 6. Yang saya tanya, siapa nama Yesus yang palsu itu? Yohanes 6 nomor 70. Karena Anda mengatakan seperti itu loh. Yohanes 6 nomor 70. Nah, anak siapa dia? Siapa nama bapaknya? Anak iblis siapa? bang, anak iblis. Anak iblis. Bukankah aku yang memilih? Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Dan satu di antaramu adalah iblis. Siapa yang iblis itu bang? Yudas. Yudas itu pintar. Abang ini pintar. Sedikit lagi meninggalkan agama yang tidak memintarkan orang, mencerdaskan orang. Jadi yang iblis itu, yang itu. Iblis anaknya iblis. Iblis bapaknya iblis. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, menurut iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu narasi abang, Yudas itu anaknya Yesus palsu, gitu. Itu iya, bapaknya. dia anak iblis. Betul. Salah. Saya Enggak bisa. Coba Anda lihat di dalam Kejadian 3 nomor 15. Keturunanmu. Keturunan siapa?
Iblis. Berarti iblis punya keturunan kan? Betul? Iblis itu kelihatan nggak? Nggak kelihatan iblis itu. Tapi, Nah. tapi, Waktu bangkit dari- Yesus itu terlihat atau tidak? tidak. Yang terlihat itu jasad manusia. Manusia yang sudah kesurupan iblis. Manusia yang sudah memakai tubuh manusia menjadi manusia. Tubuh siapa dipakainya? Tubuh Yudas, Bang. Keluar dari kubur. Yang disalib siapa? Yudas. Mana datanya? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Tertulis di mana? Ulangan 21 nomor 22 23. Apabila ada seseorang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Elohim kepadamu. Berarti yang disalib ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Yudas. Yudas. Berarti yang dikutuk Elohim siapa? Yudas. Mantap sekali ya bang. Asyhadu. Nggak bisa bang. Nggak ada. Orang cuma bercanda kok, takutan. Mana mau iblis itu bersyahadat? Tadi Anda mengatakan bukan? Jangan Bahwa yang berkhianat, bahwa yang makan suap Yudas, yang dikutuk Yudas. Berarti yang digantung di tiang salib ini yang dikutuk atau yang diberkati? Jangan bilang saya itu iblis bang. Kalau kenyataan Saya tidak mengatakan abang iblis. Saya bahkan Yudas pun saya tidak katakan iblis. Saya katakan yang keluar dari kubur itu adalah sosok anak manusia yang sudah kerasukan iblis. Tidak ada manusia itu iblis, nggak ada bang. Tapi manusia bisa lebih daripada iblis. Bila mana? Dia kerasukan iblis. Itu. Coba Anda lihat di Markus 5, nomor 1 sampai nomor 20. Ada orang yang tadinya tidak menyembah Yesus. Tapi begitu kerasukan iblis, dia tiba-tiba menyembah Yesus. Kenapa dia menyembah Yesus? Karena kerasukan iblis. Coba Anda baca. Jelas itu tertulis dalam kitab saudara. Jadi kalau kita berpedoman pada keadaan itu, maka orang-orang Kristen hari ini yang menyembah Kristus itu adalah orang-orang kerasukan iblis. Kok bisa Bang Suma? Yes. Karena anak Maria tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Lalu siapa yang mengajarkan Kristen menyembah kepada Kristus? Ya, iblis. Sederhana saudaraku. Ada nggak Bapak Elohim memerintahkan manusia menyembah Kristus? Nggak ada. Ada nggak anak Maria mengajarkan untuk menyembah kepada Kristus? Nggak ada. Lalu kumpulan orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Kristen dapat perintah dari mana menyembah Kristus? Jawabannya ada dalam Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Menyembah Kristus bukan keinginan Elohim. Menyembah Kristus bukan keinginan anak Maria. Menyembah Kristus adalah keinginan makhluk yang datang kepada Paulus di padang gurun. Sederhana bukan? Asyhadu. Berarti hebat juga namanya Yudas ini ya, mati hidup lagi, bangkit, ya. Karena apa? Yesus sudah nubuatkan, Bang. Yesus sudah nubuatkan. Matius 12 nomor 38. Yesus nubuatkan, angkatan jahat ini dan orang-orang Farisi ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab angkatan jahat tidak diberikan tanda kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Artinya hari keempat dia, hari ketiga dia bangkit. Anak manusia. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Jangan abang pintar itu menuduh Yesus itu iblis bang, jangan.
Ingat aku dulu bang, pernah saya tonton itu ceramahnya saudara kita yang sudah meninggal, Yahya Waloni. Kalau memang Yesus itu Tuhan, biar habis ceramah aku, mati aku, biar dicabut nyawaku. Tapi kata-kata itu semua doa, jangan kita tuduh dia itu iblis bang. Ya. Ingat aku ceramahnya itu. Ya. Iya, tanpa dia berdoa seperti itu, semua orang manusia akan mati. Sama seperti untuk membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan, maka lihatlah saudara sabar, dia akan mati. Nah, Anda akan mati enggak? Mati. Berarti itu bukti bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang betul. Bukan begitu. Itu, Bang. Matinya itu kata-kata dia. Oh tidak. Kenapa? Sekalipun orang tidak berkata-kata, yang namanya manusia pasti mati. Yang lucu untuk membuktikan, dengar. Yang lucu untuk bilang sama dengarkan kamu bang. Yang nggak mati siapa? Dengarkan bang. Bilang itu bang. Dengarkan bukti bahwa Kristen itu bukan agama yang benar, bukan pengikut Tuhan yang benar. Anda coba lihat bagaimana ketika saudara didoktrin dengan dogma bahwasanya Adam itu adalah orang yang mewariskan dosa kepada anak manusia, kepada keturunannya, dan upah dosa adalah maut. Ketika Yesus mati di atas tiang salib, dia menebus maut itu. Tapi faktanya kalian tetap aja mati. Kan sudah ditebus kematian itu. Harusnya kalau ditanya, apa bukti bahwa Adam mewariskan dosa? Buktinya manusia bermatian. Ya sudah, kalau dia sudah ditebus berarti manusia tak mati lagi. Buktinya Kristen masih bermatian. Ini bukti kebohongan. Itu baru bohong. Kalau guru saya, Ustadz Yahya Waloni meninggal, ya memang sudah dinyatakan dalam Kejadian 6 nomor 3. Rohku tidak selamanya tinggal di dalam diri manusia, sebab mereka akan hidup hanya 120 tahun saja. Meskipun dalil itu ya error. Jadi manusia semua akan mati. Yang salah konsep Kristen. Yesus datang menebus dosa. Dosa adalah sengat maut. Upah dosa adalah kematian. Artinya ketika Yesus mati di atas salib, itu sudah ditebus. Tapi kenapa kalian masih bermatian? Apa yang ditebus? Gak ada yang ditebus kalau begitu. Sempit kali pikiranmu bang. Lo bukan sempit. Sekarang begini, Anda punya utang, ditebus sama Bang Goto di Pegadaian. Katanya masih datang nggak Pegadaian menagih? Enggak, karena sudah dibayar, sudah ditebus sama Bang Goto. Tapi faktanya begitu Bang Goto pergi, penagih masih datang ke Anda. Berarti itu bohong, itu bullshit. Kata-kata daripada Bang Goto itu nggak benar. Konsep dari Bang Goto itu bohong, bullshit. Faktanya Anda masih ditagih. Saudara sabar, kalau Anda tidak bayar, kulkasnya gue tarik hari ini. Katanya Bang Goto sudah menebus maut. Katanya Bang Goto sudah menebus kematian dosa waris dari Adam. Faktanya masih meninggal juga orang Kristen ini. Itulah bukti bahwa agama Anda adalah agama bullshit. Agama irrasional. Agama yang tidak masuk akal, tapi hanya agama akal-akalan. Mengalahkan maut, kematian. Mengalahkan maut artinya pengikutnya yang percaya kepadanya kudu tidak mengalami maut. Ayo, faktanya bermatian. Paus baru-baru meninggal. Ayo, mana? Kamu katanya ditebus maut, mana? Mencari kemenangan sendiri namanya itu bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Masa pengertianmu itu kamu kelincir Alkitab itu manusia tidak mati karena Yesus sudah menebusnya. Kan enggak logis, enggak logis itu bang. Barang siapa yang percaya dia tidak akan mengalami maut, tetapi dia akan hidup kekal. Tahu Anda ngerti hidup kekal? Itu? Ya, coba jelaskan hidup kekal itu apa? Hidup kekal itu apa bang? Saya tanya mengalami kematian. Oke bang, dengar dulu. Hidup kita ini sebenarnya mana lebih kekal? Hidup di dunia ini atau hidup di akhirat? Jelas hidup di akhirat bang. Makanya hidup benar di dunia ini gunakan akal. Itu yang dimaksud dia itu bang. Yang hidup di akhirat, bukan hidup di dunia. Oke. Sekarang siapa yang Anda ikuti menyembah Kristus? Siapa yang Anda ikuti menyembah Kristus? Ya kami lah. Yesus ya, kami maksudnya apa kami? Kami maksudnya apa itu?
patuh kepada perintah dia, tidak boleh Mana mencuri. perintahnya ibadah minggu coba? Buktikan ke saya perintahnya ibadah minggu mana? Perintahnya menyembah dia mana? Buktikan ke saya. Ada enggak? Ada enggak? Makanya tadi, makanya untuk membuktikan bahwa yang bangkit keluar dari kubur itu adalah Yesus atau bukan Yesus, tunjukkan mana perintahnya untuk mengibadahi Kristus. Ada enggak? Untuk membuktikan itu adalah Yesus anak Maria atau bukan, tunjukkan kepada saya. Mana buktinya? Perintah ada yang Yesus komen untuk menyembah dirinya. Ada enggak? Ada yang komen di bawah ini. Kamu juga menuhankan batu, Bang, mencium batu. Apa itu kelebihannya itu? Berarti Anda ingin mengatakan bahwa orang Yahudi itu menyembah tai sapi gitu? Bukan, Bang. Muslim. Itu buktinya. Betul. Mereka Betul. diajarkan di dalam Keluaran Bang, 29 begini, Bang. nomor 14. Ambillah Trinitas satu ekor dalam 3 pribadi, kulit, daging dan tai. Bakarlah di luar kemah. Itulah penebus dosa. Berarti kalau Anda mengatakan orang Islam itu menyembah batu, berarti orang Yahudi Anda katakan dia menyembah tai sapi. Bang, Apakah itu tidak batil? Itu batil, Bang. lebih lagi, Bang, lebih lagi Anda menuhankan batu itu, menciumnya, menyembah dia. Mencium batu kok menyembah batu, abangku? Gimana ceritanya? Mencium HP berarti menyembah HP. Gimana ceritanya? Bang, tapi apa itu nggak salah itu? Tidak Batu salah. itu habis Tidak uang. salah. Apa yang hanya mencium batu? Kenapa nggak dicium batu di Indonesia ini tak ajarin, aja? ini tak ajarin. Kan batu di Indonesia Tak ajarin. banyak. Tak ajarin. Ketika Anda mengangkat batu ke mobil, 1 truk Anda angkat, Anda bisa mendapatkan uang. Angkatlah batu itu ke mobil truk 2 kubik, maka Anda akan mendapatkan duit 1 juta. Pertanyaan saya, apakah batu yang memberikan Anda duit 1 juta? Itu namanya kerja, Bang. Nah, sama. Ciumlah, itu pekerjaan. Ciumlah, usaplah, itu pekerjaan. Itu aku gini, Bang, supaya Di mana jangan dalilnya? Di mana dalilnya batu menghapus dosa? Di mana dalilnya? biar ku bantu Anda. Di mana dalilnya batu menghapus supaya dosa? jangan jauh-jauh. Di mana dalilnya batu menghapus dosa di mana? Di mana dalilnya batu menghapus dosa di mana? Ya Anda sendiri kan mengatakan seperti Ya, itu. Anda ngarang cerita berarti. Anda ngarang Ya, cerita. gini, Bang. Anda Bang. ngarang cerita berarti. Bang, tujuannya dicium batu itu apa? Perintah. Perintah siapa? Tujuannya dia angkat batu itu sama. Tujuannya Bukan, angkat bukan batu itu diangkat, apa? Bang. Perintah. Jangan kasih perintah, Bang. Kalau tujuan tujuan kamu ke sana, ya? Apa tujuannya? Menjalankan perintah. Siapa yang menjalankan perintah maka mendapatkan pahala. Apa pahalanya? Dosa Perintah dihapuskan. siapa? Perintah siapa, Bang? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan datanya, Bang. Al-Quran Bahwa surah dia- Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Barang siapa yang ingin dosa-dosanya dihapuskan, maka ikutilah Nabiku Muhammad. Mencium batu. Ya salah satunya puasa, Berarti- zakat, Berarti berinfak, batu menghapus jihad. dosa. Berarti Bukan begitu. Batu hapus dosa. Perintah sama ketika perintah Nabi ini Muhammad. Kristen kalau bahas Islam ini pintar sekali, ngototnya minta ampun. Ngototnya minta ampun. Sekarang begini saudara, kalau ada perintah angkatlah batu itu karena batu itu menghasilkan uang. Itu namanya kerja. Kan bukan Nah, Allah tadi- yang menyuruh. Tadi pergi ke sana, mengusap batu itu bukan kerja. Tapi kamu bilang perintah Allah menghapus dosa. Ya memang perintahnya. Memang perintahnya. Saya tanya, Bang. Berhaji bagi yang mampu. Saya memang angkat perintah. batu. Saya angkat batu ke mobil 2 kubik digaji saya 1 juta. Apakah itu Nah, menghapus pertanyaan dosa? saya. Pertanyaan Enggak, saya, apakah apakah itu batu itu dosa? yang Pertanyaan Apakah itu saya, menghapus saudara. dosa? Pertanyaan Mas, saya. Berat. Pertanyaan saya. saudara-saudara. Apakah batu itu yang memberikan Anda uang? Betul. Batu yang memberikan Anda uang. Kan namanya kerja, gaji, upah. Yang memberikan Anda Upah. duit, batu. Upah.
Masa Yang kamu memberikan Anda upah? Yang Masa memberikan nggak Anda bisa? upah batu? Masa nggak bisa kamu bedakan Yang pekerjaan memberikan dengan Anda pekerjaan? upah batu. Saudara, Aduh, Bang. yang memberikan Anda upah itu batu. Macet. Macet. Terlalu tinggi materinya. Bukan Masuk begitu. kembali ke tema tadi. Karena kamu Terlalu bilang tinggi. begitu. Saudara, Masa saudara, batu saudara, menghapus dosa? Aneh, saudara, Bang. toh tidak ada perintah, tidak ada perintah untuk mengikuti kami. Ikutilah kami untuk siaran sana. Enggak ada perintah. Yang ada perintahnya, ikutlah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini. Toh kami tidak memaksa Anda untuk mencium batu. Iya, Tapi kalau di agama Anda wajib hukumnya menjadi pengikut Kristus. bukan itu yang kutanya tadi. Sekarang pertanyaan saya, Kristus mana? Kristus mana yang mengajarkan menyembah kepada dirinya? Jawab. Kristus mana? Jadi menghapus dosa Macet. ya, biar tahu aku, Bang. Macet internasional. Mencium- Macet mencium batu internasional. menghapus dosa, ya. Mencium Macet batu internasional. menghapus dosa, ya. Mencium Macet batu internasional. menghapus dosa, Macet. ya. Macet internasional. Macet, saudara, berat, saudara. Masa menghapus dosa? Oke, kita anggap tidak sanggup. Teman-teman, kita turunkan beliau. Bukan, nggak masuk itu, Bang. Masuk. Iya, silakan. Silakan dengan Satu, pemahaman menghapus saudara, dosa. tidak ada kewajiban kami untuk membuat Anda waras. Nggak ada, kami nggak punya kewajiban untuk membuat saudara waras. Anda mau gila permanen, silakan. Tidak ada paksaan. Oke? Silakan aja Anda gila. La 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 la. Yang penting Anda ternyata Anda sanggup untuk menjelaskan ke kami Kristus mana yang harus kita ikuti. Halo Bang Juma. Halo saudara. Kenapa diturunkan? Assalamualaikum, aku di bawah Kenapa aja, diturunkan Bang. sabarnya Bang Juma? Iya, karena dia bahlul. Bahlulnya berlebihan. Aku izin di bawah, Bang Zuma. Assalamualaikum. Iya, iya Dinda. Kenapa Oke, diturunkan thank you, Bang Dinda. sabarnya? Karena bahlulnya berlebihan. Nah, kan udah aku bilang. Bahlulnya berlebihan. Kalau Anda pun bahlulnya berlebihan juga saya turunkan. Orang bodoh, kalau dia masih mau belajar itu masih mending. Tapi kalau orang bodoh sombong, saya paling anti. Oke saudara? Orang bahlul, sombong, saya nggak suka. Mending saya diskusi dengan 1000 orang bodoh, tapi mereka mau belajar daripada 1 ekor makhluk bodoh yang sombong. Itu prinsip. Itu prinsip. Kenapa saya ogah Tapi diskusi sama Edis? Karena dia bodoh. Gitu. Tapi perumpamaan Bang Juma nggak pas. Kenapa nggak pas, Bang? Kenapa Mbak nggak pas? Ya. Abang bilang Apa tuh? tadi angkat batu. Nah, Oh, sekarang saya kan angkat batu mengambilkan itu 2 perumpamaan. kubik. Maka saya berikan. Saudara, saya kan mengambilkan Jadi, perumpamaan tadi. Gini loh Bang Juma, dengar Bang Juma. Di Keluaran 29 nomor 14, Iya, perumpamaan. ambillah, itu kan perintah. Ambillah taiknya, ambillah kulitnya, ambillah dagingnya, bakarlah. Itu kan perintah. Sekarang pertanyaannya, Maksud saya apakah gini tai loh. sapi yang menghapuskan Maksud dosa? Maksud saya gini Itu loh Bang Juma. Hmm. Abang buat perumpamaan. Angkat batu. Iya. Terus abang Angkat bilang batu, abang dapat duit. cium batu. Kan udah jauh. Nah, sekarang udah kalau- jauh beda. kalau Bang. dia udah angkat jauh beda. Udah jauh beda. Udah jauh beda Bang. Kalau kita pergi ke Arab nyium batu, kita ngeluaran duit. Kan bukan Ya. bukan dapat duit. Oke. Itu udah nggak Tapi nyambung dapat apa? perumpamaannya itu Bang. Tapi Nah, dapat apa? Dapat apa kalau kita kemudian ke sana? Dapat upah berupa apa? Sama-sama dapat upah kan? Sama-sama bekerja, sama-sama dapat upah. Nah, kalau Anda tidak bisa paham itu karena IQ Anda rendah, masuk ke dalam Keluaran 29 nomor 14. Ambillah dagingnya, ambillah kulitnya, ambillah taiknya, bakarlah di luar kemah, itulah korban penebus dosamu. Sama itu. Pertanyaannya sama.
apakah tai sapi itu menghapus dosa? Ayo, ambillah, ciumlah, usaplah batu tersebut. Itu perintah. Ambillah dagingnya, kulitnya, taiknya, bakarlah di luar kemah. Itulah korban penebus dosa. Berarti tai sapi nebus dosa gitu. Berarti tai sapi ini yang menghapuskan dosa, atau dia yang memerintahkan dia menghapus dosa? Kamu angkat, kamu bakar, kamu usap. Kapan kamu usap batu itu, aku hapuskan dosamu. Bakar tai sapi itu. Kapan kau bakar tai sapi itu, aku hapuskan dosamu. Atau Anda ingin berpikir tai sapi yang menghapus dosa gitu? Makanya Islam itu butuh ini, Bang. Betul, Untuk Bang. jadi Islam butuh ini. Pertanyaan saya sama Anda, Keluaran 29:14, apakah tai sapi menghapus dosa? Gini loh Bang Juma. Sekarang bedanya kalau orang Muslim disuruh kalau orang umat Putus-putus Bang suaranya, Bang. Putus-putus suaranya. menurut gimana? Jaringan Anda, jaringannya Bang. Jaringannya abang ini. Jaringan saudara gangguan. Suara saya putus-putus nggak teman-teman? Nggak bisa jaringannya beliau. Ayo naik lagi ke atas teman-teman. Jangan kaburkan tema. Tema yang bagus aja yang kita bahas. Kami tidak mengajak kalian untuk ziarah di Mekah. Enggak kami ajak. Yang berakal aja yang mau silakan. Tapi di agama Anda jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Berarti ada perintah untuk menjadikan. Sebelum sama kalian yaitu menyembah kepada Kristus, ajarkan kami dulu Kristus yang mana yang harus kita ikuti. Karena perintah dalam Al-Quran wala taqfu, itu perintah. Jangan kamu mengikuti sesuatu ma laisa laka bihi ilmu, sesuatu yang tidak kamu pahami ilmunya. Nah, untuk menjadi pengikut Kristus seperti Kristen, ibadah joget-joget 1 kali seminggu, tidak ada yang haram dalam agamanya, semua dihalalkan, semua boleh, mati masuk surga. Nah, untuk menjadi seperti itu, kita ikut Kristus yang mana? Kalau Kristus anak Maria tidak pernah mengajarkan menjadi Kristen. Ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah 3 pribadi Tuhan, gak pernah. Jadi Kristus yang mana yang kita mau ikutin ini? Pergilah, jadikanlah seluruh manusia, jadikanlah seluruh umat Islam menjadi pengikutku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Aku akan menyertaimu sampai selama-lamanya. Pertanyaan saya, itu siapa? Kristus yang mana itu yang harus kita ikuti? Silakan, saudara penyebar berita baik. Aku mau bertanya dulu Juma, boleh nggak? Bertanya, ya silakan. Kalau mau syarat masuk Islam itu kan harus baca 2 kalimat syahadat ya? Iya betul. Itu pasti ya, artinya itu kita kunci ya? Iya benar, betul sekali. Sekarang kita tanya, bagaimana baginda membacakan kalimat syahadat itu? Bagaimana baginda membacakan syahadat? Setiap hari, di setiap saat dia bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap hari. Tiada Tuhan selain Allah, dan saya adalah saksi Allah gitu. Dan Muhammad yang adalah saya utusan Allah. Betul itu. Oh gitu. Ya iya bahwa dong. saya Mungkin mana lagi? utusan Tuhan. Yes, betul. Wah, berarti beda syahadatmu dengan syahadatnya Muhammad. Oh tidak dong. Beliau mempersaksikan. Beliau mempersaksikan siapa? Beliau mempersaksikan siapa? Oknum lain atau dirinya? Sekarang dua kalimat syahadat kamu gimana? Beliau mempersaksikan siapa? Dirinya atau oknum lain?
Dirinya kan? Dirinya. Kami mempersaksikan siapa? Diri kami atau diri beliau? Berarti 2 kalimat syahadatmu sama dia berbeda. Berarti tidak sah. Nama dia. Udahlah. IQ-mu rendah. Jawab dulu itu. IQ-mu rendah, kawan. Rendah, IQ-mu rendah. Bagaimana? Mau bahas Kristus atau Anda mau turun? Nah, kalau tidak ada kemampuan, dibawa aja, teman. Saya butuh Kristen yang cerdas untuk memberikan penjelasan edukasi kepada umat Islam yang ingin kalian kristenkan. Kristus mana yang akan kita ikuti kalau kami menjadi Kristen? Jawab. Yang jelas bukan Kristus yang ada dalam Al-Quran. Yang jelas adalah Yesus yang ada dalam yang lain. Yang jelas bukan Yesus dalam Al-Quran, tapi Yesus yang Iya, memang bukan itu, bukan. Memang. Memang kalau Kristus yang ada dalam Al-Quran ya jadi Islam, ngapain jadi Kristen? Coba sedikit pakai ini apa, kawan? Kami diajak menjadi Kristen, bukan menjadi Islam. Saya dulu, kamu jangan. Iya, kami diajak menjadi Kristen. Jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Itulah yang benar. Oke, Ya. kami ikuti. Sekarang sebelum kami masuk ke situ, kami mau bertanya. Kristus yang mana yang harus kita ikuti? Yesus Kok yang lari ke Islam pula ente? Yesus yang lahir di kandang domba. Kristus yang lahir di kandang domba. Berarti manusia. Berarti Kristus manusia. Hei. Berarti Kristus yang manusia yang kita ikuti. Berarti kita diajak untuk menyembah kepada manusia. Gitu. Jadi Yesus yang punya dia mati. Hah? Keringat dingin saya jadinya, weh. Serius. Yang natur kemanusiaannya mati untuk dosa dia. Nah, siapa yang mengajarkan Anda? Siapa yang mengajarkan Anda? Kristus yang lahir di kandang binatang itu ada sisi keilahiannya. Siapa yang ngajarin? Alkitab mengatakan seperti itu. Fakta ya. Enggak, saya enggak butuh surat kabar. Saya butuh kalau bukan Elohim, Yesus itu sendiri. Gospel yang mengajarkan saya bahwa Yesus. Saya tidak mau kalau surat kabar, ngapain? Saya mau apakah Yesus Kristus sendiri yang ngajarin atau Elohim sendiri yang ngajarin atau wartawan? Betul, Yesus mengatakan siapa yang ngajarin? Dia anak Allah dan dia anak manusia. Berarti dia punya dua sisi kemanusiaan. Yesus mengatakan, tolong kamu tunjukkan di mana dalilnya pengakuan Yesus dia adalah anak Allah. Tunjukkan. Ketika Petrus mengatakan, tunjukkan dalilnya di mana Yesus mengaku dia adalah anak Allah. Tunjukkan. Ketika Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah, Yesus mengatakan kepada Petrus, bukan kamu yang mengatakannya, tapi Bapa di surga yang mengatakan kepadamu. Jadi Yesus membenarkan itu. Di mana Yesus mengatakan dirinya anak Allah? Di mana? Di mana? Saya bertanya, di mana? Di mana? Kenapa sampai Tuhan Yesus di mana Yesus mengaku dirinya? Saya tanya, di mana Yesus mengaku dirinya sebagai anak Tuhan? Di mana? Ayo. Di mana Yesus mengatakan dirinya anak Allah? Tunjukkan ke saya dalilnya. Jadi gini. Ya, tunjukkan dalilnya kepada kami. Di mana Yesus? Karena dia mengaku sebagai anak Allah. Kalau cuman ngomong terus, saya tidak butuh congormu. Saya butuh dalil. Saya tidak butuh congor. Sudah 2000 tahun congor kalian kemana-mana. 2000 tahun. 2000 tahun congor kalian, modal congor. Kita minta dalilnya. Di mana Yesus mengaku sebagai anak Allah. Tunjuk dalilnya. Kalau cuma kayak gitu sudah 2000 tahun kalian begitu. Tanpa dalil. Yang mengatakan engkau adalah anak Allah itu Simon. Petrus, yang kita minta itu Yesus.
Dongok. Nggak ada Yesus mengaku anak Allah kecuali orang lain. Dari mulutnya sendiri nggak pernah dia mengatakan itu. Ayo teman-teman yang bisa menjelaskan, kita mau ikuti Kristus yang mana ini? Kristus yang mana yang harus kita? Iya. Ini saya mau tanya Bang Juma. Saya mau tanya dan saya mau harus membuktikan Bang Juma. Bang Juma kan percaya pada Muhammad dan Allahnya. Iya dong, ya kan? pasti. Iya pasti, Tuhannya. Iya. Bang Juma punya Terus? kepercayaan tersendiri. Berarti Iya. harus ada pembuktian. Kita harus mencoba bahwa Bang Juma itu punya Tuhan ada. Iya. Muhammad pasti ada. Sekarang Bang Iya. Juma harus buktikan. Kita doa sama-sama, kita doa bersama-sama ke orang sakit. Kami dengan kami punya Maksudnya? keyakinan kekristenan. Kita doa bersama-sama. Kita doa bersama-sama. Siapa Terus? Tuhan siapa yang Enggak usah Tuhan gitu, siapa yang salah. akan hadir? Salah Enggak. begitu, salah. Enggak. Salah polanya gitu, enggak salah. Kamu percaya Enggak. enggak kalau orang Hindu juga bisa melakukan hal Enggak, seperti itu? Juma, sekarang begini Juma. Orang Buddha juga kita harus pernah. buktikan Tuhan itu ada. Nah, apa sekarang begini aja, Enggak. saudara, begini. Kita harus- Gini, kita sudah harus kalau buktikan. kalau kamu ngotot ya kamu dibawa. Ngapain kau ngotot di sini tanpa ilmu? Kamu dibawa. Bodoh amat. Udah wae. Lu siapa rupanya? Di sini ruang edukasi, bukan ruang penjajahan, memaksakan kehendak. Jangan bawa-bawa tabiat majikan kalian ke sini. Ya, ini ruang edukasi. Bagus-bagus saya tidak suruh buka kamera. Oke? Bagus-bagus kalian ngumpet sambil tidur. Kalau saya suruh buka kamera kan payah nanti kalian. Tidak seperti di komal-komal lain wajib buka kamera. Sini nggak perlu buka kamera. Karena saya tidak butuhkan tampang wajah kalian. Saya butuhkan ini kalian, ini yang kubutuhkan. Bukan muka kalian yang kubutuhkan. Ajakan di Kristen, ajakannya itu amanat, amanat agung. Apa itu amanat? Perintah yang harus dijalankan. Kalau tidak berdosa, itu amanah. Amanah agung, katanya perintah dari Tuhan. Perintah dari Tuhan tidak dijalankan, ya dosa toh. Maka supaya kalian tidak berdosa, kalian harus menjadikan kami menjadi pengikut Kristus. Wajib. Namun sayangnya, di Islam itu tidak seperti di kalian. Di Islam itu wajib mengetahui segala sesuatunya, baru mengikuti. Pakai ilmu. Pakai ilmu. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmu. Harus pakai ilmu. Nggak boleh tidak. Gitu loh. Pakai ilmu kita. Jangan pakai pemaksaan. Lu pikirin masih masa penjajahan majikan loh, Belanda. Enggak lagi. Udah merdeka kami. Di mana Yesus kata aku anak Allah? Ya, di mana dalilnya? 46. Yohanes berapa? Yohanes Coba kamu bacakan. 6. Yohanes berapa? Yohanes berapa? 10 ayat 36. 10 ayat 36. Coba kamu bacakan sama saya. Silakan. Silakan. Aku anak Allah, Yesus berkata. Nah, selesai Zuma. Enggak, di mana? Itu tuduhan. Hei, saudara. Itu tuduhan. Itu tuduhannya. Tuduhan orang-orang Yahudi. Perkataan Yesus. Itu tuduhan orang Yahudi yang menuduh kalau Yesus itu berkata kalau dia itu adalah anak Allah. Sekarang tunjukkan di mana Yesus mengaku dia adalah anak Allah. Tunjukkan. Di mana? Ayat 36. Di mana? Itu dengar. Di situ dia tidak mengatakan. Dengar. Di situ dia tidak mengatakan dirinya adalah anak Allah. Nah, baca. Dia sedang dengar. Dia sedang dengarkan saya dulu. Dengarkan saya dulu. Tuh ayat. Dengarkan. Iya, saya tahu. Saya hafal malah dalilmu. Iya, baca. Itu makanan saya.
Itu dimulai dari data nomor 34. Karena membahas tuduhan. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Kamu adalah Allah. Itu kata Yesus. Baca nomor 34-nya. Ayat 30. Baca nomor 34-nya. Itu pengakuan Yesusnya. Itu pengakuan Yesus. Itu anak Allah. Itu tuduhan. Itu tuduhan. Baca nomor 34. Yesus yang kata. Udah, kamu di bawah. Kamu di bawah dulu, saya jelaskan, habis itu kau naik lagi. Macet kau. Kamu di bawah, kan di bawah. Ah, gini teman-teman. Jadi penyembah Kristus tadi, makhluk padang gurun tadi itu, dia mencoba untuk menipu dengan mengatakan Yohanes 10 nomor 36. Tidak begitu. Bukan begitu. Yohanes 10 itu adalah klarifikasi Yesus terhadap tuduhan orang-orang Yahudi ketika Yesus ingin dilempari batu. Apa kata orang Yahudi? Kamu ini adalah seorang manusia, hanya seorang manusia, tetapi kamu menghujat Allah. Kamu hanya manusia, menyamakan dirimu dengan Allah. Yesus kemudian bantah nomor 34. Apa kata Yesus? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia boleh berkata, akulah Allah. Bukan aku anak Allah, tapi akulah Allah, bukan anak Allah. Yang saya tanya, mana perkataan Yesus? Nah, jika demikian, apa sebabnya engkau mengatakan saya menghujat? Masihkah kau mengatakan aku menghujat? Sebab saya ini adalah orang yang diperintahkan, yang diutus ke dalam dunia untuk menyampaikan firman. Apakah saya ini masih menghujat karena aku berkata aku adalah anak Allah? Itu klarifikasi Yesus. Dia tidak mengatakan, hei saudara-saudara, aku ini adalah anak Allah. Tidak. Dia tidak sedang menjelaskan itu. Dia sedang klarifikasi tentang tuduhan Yahudi. Begitu saudara-saudaraku. Sedangkan yang saya minta adalah pengakuan status dari Yesus tentang aku ini adalah anak Allah. Ada? Nggak ada. Itu cuman klarifikasi terhadap tuduhan Yahudi yang ingin melemparinya batu. Makanya baca di data nomor 34. Begitu saudara-saudara. Jadi sekali lagi pakai ini. Diskusi dengan Bang Suma, mohon Kristen, kalau saudara tidak bawa akal, tolong pinjam di Pegadaian dulu. Mana tahu di sana ada akal yang bisa dipinjam dulu dari Pegadaian. Saya butuh Kristen yang punya akal, ya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Kalimantan Bang, Muslim juga Bang, mau support Bang Juma. Alhamdulillah. Masya Allah. Makasih. Saudara-saudara ya, jadi sekali lagi tidak ada ucapan Yesus, pengakuan Yesus untuk mengatakan dirinya aku adalah anak Allah. Enggak ada itu, enggak ada. Itu enggak ada. Itu ucapan orang yang Yesus klarifikasi. Sampai Yesus ingin dilempari batu, ketepak. Nah, gitu. Kenapa Yesus tidak mengaku sebagai Tuhan? Karena dia takut dilempari batu. Masa sih? Yang benar nih. Belajar lagi yang tadi ya. Oke, saudara, kembali kepada tema. Kalian mengajak kami untuk menjadi pengikut Kristus. Kristus yang mana yang harus kami ikuti? Bisa dijelaskan? Karena